Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Adulis dengan NIM 0539337115, program studi ilmu komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas akhir dari perencanaan program komunikasi. Tema yang dipilih saat ini yaitu optimalisasi literasi digital dan komunikasi publik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Bab 1 Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, informasi, dan interaksi sosial. Namun, tingginya penggunaan media sosial juga memunculkan berbagai masalah seperti hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan media sosial secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Di sini saya identifikasi masalah ada 4 poin. Yang pertama, rendahnya kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar di ruang digital. Yang kedua, tingginya tingkat penyebaran hoax dan disinformasi melalui berbagai platform media digital atau sosial. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai etika komunikasi dalam lingkungan digital. Yang keempat, yaitu terbatasnya edukasi mengenai keamanan data pribadi dan pelindungan privasi di internet. Adapun untuk rumusan masalahnya, saya sertakan 3 poin. Yang pertama, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat literasi digital masyarakat. Yang kedua, bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang ketiga, strategi komunikasi seperti apa yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan literasi kepada masyarakat. Kemudian ada tujuan program dan manfaat program. Untuk tujuan program di sini saya ada 4 poin, di antaranya pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan kritik literasi digital. Yang kedua, mendorong terbentuknya perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab dan beretika. Yang ketiga, mengurangi penyebaran informasi palsu serta konten yang menyesatkan di ruang digital. Yang keempat, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengecekan dan verifikasi informasi. Adapun manfaat programnya yaitu terdiri dari 2. Yang pertama yaitu teoretis. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi digital, literasi media, serta penelitian yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dan penggunaan media sosial. Yang kedua yaitu manfaat praktisnya, yaitu program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan media sosial secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif penggunaan teknologi digital. Selanjutnya yaitu sasaran program. Sasaran utama program ini adalah masyarakat umum, terutama pelajar, mahasiswa, serta kelompok usia produktif yang memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan media sosial. Kemudian ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Yang pertama yaitu ada literasi digital. Literasi digital merupakan seperangkat kemampuan yang memungkinkan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara efektif, kritis, dan tanggung jawab. Kemudian ada komunikasi publik. Komunikasi publik dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan kepada layak luas dengan tujuan memberikan informasi, edukasi, membangun pemahaman, serta mengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu tertentu.
Kemudian ada penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Penggunaan media sosial yang bertanggung jawab mencakup kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang diterima, menerapkan etika komunikasi digital, menghargai privasi individu lain, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Kemudian untuk landasan teorinya yaitu teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan proses penyebaran ide, informasi, atau inovasi baru dalam suatu sistem sosial hingga akhirnya diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Kemudian teori komunikasi persuasif. Teori komunikasi persuasif digunakan untuk memahami bagaimana pesan komunikasi dapat dirancang guna mengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku khalayak menuju perubahan yang diharapkan. Kemudian teori literasi media. Teori literasi media menjelaskan kemampuan individu dalam mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan pesan-pesan secara kritis. Kemudian ada kerangka konseptual. Program ini dirancang dengan mengintegritaskan prinsip-prinsip literasi digital ke dalam strategi komunikasi publik. Melalui pendekatan tersebut diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, kesadaran, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kemudian di sini ada bab 3 yaitu rencana aksi program. Nama programnya yaitu Kampanye Literasi Digital Bijak Bermedia. Untuk deskripsi program yaitu program ini merupakan kegiatan edukasi berbasis komunikasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat melalui berbagai aktivitas seperti seminar, pelatihan, kampanye media sosial, dan penyebaran konten edukatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk strategi komunikasinya yaitu dibagi beberapa bagian. Yang pertama, strategi informatif, yaitu penyampaian informasi mengenai bahaya hoax, pentingnya keamanan digital, serta penerapan etika dalam penggunaan media sosial. Untuk yang kedua yaitu strategi edukatif, merupakan pelaksanaan pelatihan dan lokakarya yang bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memahami serta mengelola informasi digital. Kemudian ada strategi persuasif, yaitu penyusunan pesan komunikasi yang mendorong masyarakat untuk menerapkan perilaku bermedia sosial yang positif dan bertanggung jawab. Kemudian ada bentuk kegiatan, seminar literasi digital, kegiatan edukasi yang menghadirkan narasumber kompeten untuk memberikan pemahaman mengenai isu-isu literasi digital. Workshop verifikasi informasi, pelatihan praktis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memeriksa validitas informasi sebelum membagikan kepada pihak lain. Kemudian kampanye media sosial, produksi dan distribusi konten edukatif melalui berbagai platform digital untuk menjangkau layak yang lebih luas. Kemudian diskusi interaktif, forum di analog yang memungkinkan peserta dan narasumber bertukar pandangan mengenai berbagai isu digital yang berkembang di masyarakat. Kemudian ada bab 4 yaitu implementasi program dan anggaran. Tahapan pelaksanaannya yaitu dilakukan melalui 4 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan program berjalan secara sistematis dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk jadwal kegiatannya yaitu program direncanakan berlangsung selama 5 minggu yang mencakup kegiatan persiapan produksi, materi, pelaksanaan seminar dan workshop, kampanye media sosial, serta monitoring dan evaluasi program. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan yaitu memerlukan dukungan sumber daya berupa narasumber, tim pelaksana, perangkat multimedia, serta media publikasi guna
menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Anggaran biaya atau RAB, komponen anggaran meliputi honorarium narasumber, biaya publikasi dan promosi, konsumsi peserta, dokumentasi kegiatan, sertifikat perlengkapan pendukung, serta biaya operasional program. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan penutup. Monitoring dilakukan secara berkala selama program berlangsung untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi program dilakukan melalui berbagai instrumen seperti pretest dan posttest, kuesioner, kepuasan peserta, analisis interaksi pada media sosial, serta wawancara dan diskusi kelompok terarah. Kemudian indikator keberhasilannya diukur berdasarkan tingkat pemahaman peserta terhadap materi literasi digital, peningkatan kesadaran dalam penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, tingginya partisipasi masyarakat dalam kampanye digital, serta terbentuknya komunitas atau jejaring literasi digital. Kesimpulannya yaitu program optimalisasi literasi digital dan komunikasi publik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan media sosial yang bertanggung jawab diharapkan dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara kritis. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya komunikasi digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Untuk sarannya yaitu keberhasilan program literasi digital memerlukan dukungan dan kerjasama yang berkelanjutan antara institusi pendidikan, pemerintah, media massa, sektor swasta, serta masyarakat. Sinergi berbagai pihak tersebut penting untuk memperkuat ekosistem literasi digital yang berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Baik, cukup sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu tutorial online. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.